Oke, baik, shalom dan selamat siang untuk orang asli Papua dan orang-orang Papua di mana kalian berada. Di sini saya mau bicara sedikit mengenai saya punya pengamatan dan analisa dalam kubu aktivis Papua dan orang-orang Papua dan non Papua yang berjuang untuk uh, tanah Papua ini harus terlepas, bebas dan merdeka. Baik, di dalam pengamatan saya dan analisis saya bahwa di dalam kubu perjuangan ini ada tipe pejuang atau aktivis Papua yang ibarat seperti Thomas, salah satu rasul atau 12 murid dalam pelayanan Tuhan Yesus. Thomas adalah orang yang tidak percaya. Dia mau lihat baru percaya. Jadi masih ada banyak aktivis atau juga orang Papua yang masih tidak percaya. Walaupun mereka terlibat di dalam perjuangan ini, tapi mereka tidak percaya tentang perjuangan untuk meraih satu kemerdekaan bagi bangsa Papua Barat. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua adalah orang-orang yang bingung. Orang-orang Papua atau aktivis yang bingung. Seperti Filipus. Filipus selama dia ikut pelayanan Yesus, dia salah satu rasul atau murid Tuhan Yesus. Dia bingung. Sampai Yesus bilang Yesus adalah jalan, hidup, dan kebenaran ke surga. Tapi Filipus ini bingung. Dan dia tanya jalan mana? Itu. Jadi masih banyak pejuang dan aktivis yang berjuang untuk keselamatan dan juga untuk kebebasan bangsa Papua Barat. Masih ada juga orang asli Papua dan juga aktivis Papua yang bingung. Begitu. Yang berikut, nomor 3, yaitu mereka yang menyangkal perjuangan bangsa Papua Barat. Masih ada orang asli Papua dan juga orang-orang Papua yang menyangkal perjuangan bangsa Papua Barat ini. Masih ada juga aktivis dan pejuang maupun TPNPB yang menyangkal perjuangan bangsa Papua Barat ini. Sehingga mereka bisa berpikir bahwa ketika ada ancaman datang, ada musibah datang, masalah datang, mereka akan mundur dan menyangkal bahwa saya juga tidak pernah terlibat di dalam perjuangan Papua Barat. Saya bukan aktivis, saya bukan pejuang. Nah, seperti begitu, ketika ada kampanye-kampanye dari gubernur atau bupati buatan kolonial, mereka juga terlibat di dalam situ. Penyangkalan ini yang seperti Petrus. Jadi Petrus ini murid Tuhan Yesus yang hebat luar biasa. Tapi ketika Yesus ditangkap, orang-orang di sekitar situ tanya dia bilang saya tidak kenal Yesus. Dia menyangkal 3 kali. Tapi kita ingat bahwa orang yang tidak percaya, bingung, dan juga menyangkal, mereka bisa sadar dan kembali percaya bahwa memang Yesus itu dia punya pelayanan itu luar biasa. Mereka akan kembali sadar bahwa memang perjuangan ini perjuangan yang luar biasa. Tipe yang berikut yaitu pengkhianat, seperti Yudas Iskariot yang jual Tuhan Yesus. Ada aktivis, ada orang asli Papua yang balik jual sesama aktivis Papua demi uang. Ingat dalam Alkitab bilang uang adalah akar kejahatan. Jadi yang pengkhianat ini ketika dia sudah jual sesama orang asli Papua, dia tahu dia punya umur tidak panjang, tetapi akan mati seperti Yudas yang gantung diri. Begitu. Jadi yang pengkhianat ini yang kita harus waspada bahwa mereka itulah yang musuh di dalam selimut. Jadi saya mau kasih tahu untuk teman-teman aktivis, pejuang-pejuang yang murni, waspada. Sebab mereka boleh datang dengan lambang dan bendera bangsa Papua Barat dan logo. Tapi kita tidak tahu isi hati dan isi pikiran mereka. Tapi kita bisa melihat dari hasil dari apa yang mereka katakan dalam perjuangan bangsa Papua Barat. Kita bisa lihat dari hasil dari situ. Itu yang saya mau pesan untuk teman-teman, waspada. Yang terakhir adalah tipe murid yang main di belakang layar, yaitu Yusuf Arimatea dengan Nikodemus. Nikodemus yang Yusuf Arimatea adalah murid Tuhan Yesus yang luar biasa yang main di belakang layar. Mereka tahu bahwa Yesus akan mati dan pada hari yang ketiga Yesus akan bangkit. Maka Yusuf Arimatea bisa bangun satu tanah, satu tempat yang siapkan kuburan yang baru.
yang belum pernah ada jenazah tinggal di dalam situ. Hanya Yesus jenazah yang pertama tinggal di dalam. Jadi saya tahu ada pejuang-pejuang aktivis Papua untuk merdeka yang main di belakang layar ini. Entah dia mau PNS, dia mau Pak Guru, dia mau Mantri, dia mau polisi, dia mau tentara, dia mau apa saja. Dia main di belakang layar yang kita belum tahu. Tapi suatu saat kita akan tahu bahwa mereka yang mempersiapkan tempat bagi perjuangan bangsa Papua Barat untuk suatu saat meraih satu kemerdekaan dan bebas dan kembali untuk memiliki dia punya hak kemerdekaan itu dan hak-hak di atas tanah Papua ini. Salam waras, kaona kamakane, koyau, amolongo, josuba maikai, oimoy wanyambe kuyake wali-wali. Wah, 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 wah. Salam revolusi untuk kamu semua. Hormat.